Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang formulasi tablet. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya, apa itu tablet ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh dikasih like. Jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila kalian merasa video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, selain bahan pengisi, kita juga memerlukan bahan pengikat. Ya, kalau bahan pengikat ini kita bayangkan saja seperti lem, gitu ya. Karena dia bahan pengikat, tentu fungsinya untuk merekatkan partikel serbuk dan membentuk granul. Untuk bentuknya umumnya berbentuk solusio atau mucilago, atau di video granul kemarin kita sebutnya slime gitu ya. Lalu dapat pula dalam bentuk serbuk pada saat dicampur kering. Penggunaannya umumnya bahan pengikat kita butuhkan pada metode granulasi basah. Tapi nanti granulasi kering dan gempa langsung kita juga bisa menambahkan untuk meningkatkan kompaktibilitasnya. Untuk bahan pengikat, ada yang tahu mungkin atau sudah pernah tahu jenisnya apa saja, contoh-contohnya? Ya, untuk bahan pengikat ini bisa kita dapat dari golongan alam seperti golongan akasia ya, gom akasia, teragakan, gelatin, amilum gitu ya. Atau bisa kita dapatkan dari polimer sintetik atau semi sintetik gitu ya. Contohnya adalah ya HPMC, PVP ya, PEG dan CMC. Atau kalau tidak ada biasanya kita pakai CMC NA. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sedikit di video sebelumnya ya. Untuk menambahkan bahan pengikat ini kita bisa campurkan dia dalam suatu larutan dalam bentuk mucilago ya, dengan bahan pelarut, atau bisa juga kita campurkan dengan bahan semuanya dalam mixing kering atau dicampur pada saat keadaan kering. Nanti baru pelarutnya ditambahkan sedikit demi sedikit. Ya, dari kedua cara atau metode ini, menurut kalian mana yang jauh lebih bagus terhadap kekerasan tablet? Kalau tahu boleh komen di bawah ya. Iya, dari beberapa studi literatur dari jurnal dan lain-lainnya ya, lebih sering didapatkan atau hampir didapatkan bahwa kalau kita buat dia dalam suatu larutan atau mucilago, tablet yang dihasilkan jauh lebih keras atau lebih kompak gitu ya. Selanjutnya bahan penghancur. Iya, kenapa sih kita butuh bahan penghancur sedangkan tadi kita sudah tambahkan bahan pengikat? Jadi kalau sudah di lab, sudah diikat, kenapa lagi dihancurkan gitu ya? Karena bahan penghancur berfungsi mempermudah tablet hancur ketika di dalam tubuh atau kontak dengan medium. Dalam hal ini adalah cairan di lambung ataupun di usus gitu ya. Kerjanya melawan daya ikat dari bahan pengikat tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya tablet kita tidak ada bahan penghancurnya, kemungkinan kita minum tablet dalam keadaan bulat, iya nanti keluarnya juga dalam keadaan bulat. Tentunya itu tidak kita harapkan ya. Makanya itu kita butuh bahan penghancur. Untuk sistem penambahan bahan penghancur ini bisa internal, eksternal ataupun campuran keduanya. Maksud di sini adalah internal itu ketika kita membuat suatu granul, eksternal itu adalah
setelah granul jadi baru kita campur kering dengan bahan penghancur. Kadang-kadang kita juga menggunakan metode itu, ataupun kita bisa melakukan campuran keduanya. Jadi setengah bagian kita campurkan ke dalam bahan-bahan waktu granulasi, setelah itu setengah bagiannya lagi di mixing kering sebelum dicetak. Untuk mekanisme bahan penghancur ini ada 4, ada swelling, wicking, deformasi, dan sistem evaporation. Ya, untuk mekanisme kerja disintegran mungkin nanti kita bisa bahas di pembahasan yang lainnya gitu ya. Untuk bahan penghancur sendiri kalian sudah ada yang pernah tahu? Iya, salah satunya ada yang namanya Explotab, yang paling sering atau umum kita gunakan nantinya ya, karena mudah didapat, harganya murah. Jadi kebanyakan laboratorium pasti punya Explotab gitu ya. Selain itu mungkin ada yang lain? Ya, kebanyakan dari golongan ini ya, turunan selulosa ya. Ada amilum atau pati. Lalu juga ada mikrokristalin selulosa atau Avisel. Jadi Avisel itu selain dia sebagai pengisi, kita juga bisa gunakan dalam formula untuk bahan penghancur juga gitu ya. Umumnya kalau di pengisi mikrokristalin selulosa atau Avisel ini proporsinya jauh lebih besar, tetapi kalau sebagai bahan penghancur biasanya lebih kecil ya, kemungkinan kebanyakan sih dalam rentang 5-10% ya dalam suatu formula. Selain itu juga ada lawan dari PVP atau polyvinyl pyrrolidone tadi ya, namanya adalah cross PVP, atau kalau di pasaran nama dagangnya namanya adalah cross povidone, atau ada merek lagi mungkin yang namanya Collidone, Plastidone, dan lain-lain. Kalau kelompok selulosa tadi ya, turunan selulosa itu selain ada amilum pati, nanti juga ada yang namanya cross carmelos, atau merek dagangnya biasanya kita dapati namanya ya acedisol. Selanjutnya yaitu bahan pelicin. Iya, bahan pelicin ini kita butuhkan dalam formula kita sebagai yang pertama untuk memperbaiki fluiditas granul atau biasa kita sebut glidan, lalu mengurangi gesekan dengan dinding matriks atau kita sebutnya lubrikan, dan mencegah lengketnya dengan stempel. Stempel itu maksudnya punch-nya ya, atau biasa kita sebut fungsi sebagai anti-adherence. Iya, jadi nanti kita bisa menambahkan lubrikan saja, atau bisa kita kombinasikan lubrikan dengan anti-adherence, atau bisa kita tambahkan dengan lubrikan anti-adherence dan juga glidan, tergantung dari kondisi granul kita. Kalau granul kita sifat alirnya sudah baik, ya nanti kita bisa tambahkan lubrikan saja gitu ya. Tapi kalau granul kita dengan ditambahkan lubrikan masih kurang bagus sifat alirnya, nanti kita bisa tambahkan dengan glidan. Lalu supaya tabletnya nanti dicetak tidak lengket atau mengurangi resiko tablet nanti lengket ketika dicetak, kita bisa tambahkan anti-adherence. Ya, tapi pada umumnya atau pengalaman saya ya, biasanya itu kalau ditambahkan lubrikan dengan anti-adherence saja itu sudah baik sifat fisiknya ya. Jadi tidak perlu pakai ketiganya. Bisa kita kombinasikan lubrikan dengan anti-adherence atau glidan dengan anti-adherence. Lubrikan yang paling terkenal, paling sering kita gunakan nanti pada umumnya adalah, ada yang pernah tahu mungkin? Ada yang tahu?
Kalau anti adherence, mungkin ada yang tahu? Iya, kalau lubrikan yang paling sering kita dengar, paling sering kita gunakan itu contohnya ada magnesium stearat atau biasanya disingkat Mg stearat kalau di jurnal-jurnal itu ya. Iya kan, di formula. Lalu bisa kita tambahkan juga dengan anti adherence atau bisa kita kombinasikan dengan glidan gitu ya. Ya, untuk sistem penambahan dari bahan pelicin ini eksternal, jadi setelah granul terbentuk baru kita tambahkan atau kita tambahkan waktu proses pencampuran kering sebelum dicetak gitu ya. Karena memang tugas dia untuk melindungi bagian luar saja, dan umumnya nanti proses pencampurannya itu tidak lama ya, jadi tidak selama waktu kalau kita mixing atau melakukan proses pencampuran pada saat granulasi. Biasanya kalau granulasi kita mixing selama 4 menit contohnya. Nah, nanti bahan pelicinnya ini mungkin cuma butuh sekitar 1 menit saja. Kalau mungkin kalian sering studi literatur di jurnal ya, ada penambahan pelicin dan anti adheren atau pelicin dengan lubrikan, kombinasinya itu biasanya Mg stearat dengan talc. Nah, nanti kita bisa tambahkan juga itu waktu kita mau membuat tablet kita gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau mengkritik, saran terhadap penyampaian saya, bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa membantu atau berguna bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.